Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semarak nyambut salamnya, tapi coba bisa lebih semarak lagi biar saya lebih semangat. Bisa? Bisa, insya Allah. Tapi dikasih pantun dulu. Wa amat beli nanas. Siapa yang jawab salam Ustadz dengan semangat, semoga hutangnya lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kecamatan ini ternyata banyak yang berhutang. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang sama kita muliakan, yaitu Tuan Guru kita Al-Ustadz yang berhadir bersama kita, yang sudah berada di atas panggung ini, yaitu Ustadz Bukhari Al-Hafidh Batubara SPDI. Siapa Bu? Ustadz Bukhari, yang juga saya muliakan, yaitu Ketua BKM Masjid Al-Huda. Semoga Ketua BKM kita senantiasa mau membangun semangat agama kita di kampung ini dan berjihad untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kalau begini suara saya macet-macet, bagus campakkan saja nanti ini. Saya kalau ceramah, kalau bisa tak usah pakai eko, biar dengar. Juga yang saya muliakan, Ketua FKSMM, aku tak tahu kepanjangannya, yang tahu aku cuma singkatannya, yaitu Ustadz Hendro beserta Satgas yang mengawal saya pada hari ini. Jangan tengok itu, Satgas, jangan tengok itu. Satgas ini Satgas mengawal Bu. Sekarang Ustadz ceramah ini tak pun kuat-kuat suaranya, tak pun ganas-ganas sekali ceramahnya, karena orang gila sudah banyak berkeliaran, makanya mereka kawal itu aja. Hormat saya, ini mau aku tak pakai mic ceramah lagi. Gak bisa tinggi suaranya Bang, biar ku telan mic nih. Ekonya kecilkan saja. Hormat saya kepada semua orang-orang tua saya yang berhadir pada malam hari ini. Ibu dan bapak,
saudara saya seiman seakidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Capek aku mendengar ini. Cek, kurang kuat, kuatkan lagi biar meledak sini. Suara saya meledak maksudnya. Cek, ya ini lebih bagus. Semuanya kita yang hadir pada malam hari ini, malam yang kita agungkan, malam yang kita muliakan, Yaumul Isnain, hari kedua dari satu pekan. Karena kita malam hari ini datang tidak lain adalah karena mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cantik-cantiknya bunda-bunda datang hari ini, tampan-tampannya bapak-bapak datang malam hari ini. Ini wujud daripada kita gembira. Gembira kita tetap harus menjaga nilai-nilai akhlak dan moral sesuai dengan tuntunan agama Islam. Malam hari ini kita memperingati Maulidun Nabi. Apa itu Maulidun Nabi? Hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua sudah tahu kelahiran Rasulullah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Walaupun terjadi perbedaan pendapat, tapi begitu pun kita tetapkan tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Ibu tahu kenapa disebut tahun gajah? Tak tahu kenapa disebut tahun gajah? Dulu belum ada penyebutan tahun dan tanggal secara resmi. Sama kita, ya, ketika itu kalau ada orang tua kita lahir yang mana mereka itu kalau ditanya kapan lahir, dia tidak ingat tahunnya. Yang dia ingat adalah kejadian waktu Jepang, Belanda ataupun yang lainnya masuk. Kapan ibu kemari? Waktu Jepang datang menjajah. Kenapa? Karena dikaitkan dengan kondisi itu lebih mudah diingat. Bukan ketika Rasul lahir, ketika itu pula tentara Abraha menghancurkan Ka'bah. Tapi untuk supaya mudah diingat, seperti itu caranya. Kapan anak ibu lahir? Waktu tsunami. Orang-orang dulu biasa mengkaitkan baik itu pesta kelahiran ataupun anaknya mau dikasih nama disesuaikan dengan kondisi. Ada cerita orang kampung ketika itu. Mau dengar ceritanya? Mau? Waktu itu sang istri hamil. Waktu sang istri hamil, suami pergi mandi. Rupanya pergi mandi lama nggak pulang-pulang. Waktu itu sudah dicari saking lamanya, sehingga istri mengatakan, kalau ketemu suamiku nanti, kalau dia timbul nanti dari sungai, ku buat nama anakku Timbul. Rupanya suami timbul dari sungai. Maka ketika itu dibuatlah nama anaknya Timbul Tampu Bolon. Orang Jawa juga seperti itu. Nama anaknya Legi, karena lahir di bulan Legi. Itu kalau perempuan. Kalau laki-laki Legi di bulannya. Kalau dia laki-laki tinggal tambah min, jadi Legimin. Biar lebih nampak kejawaannya, buat ujungnya O, Legino. Ada siapa? Bukan suami kan, Bu? Ini contoh. Hari ini kita peringati hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam Al-Qur'anul Karim
firman Allah yang mulia di dalam Quran surah At-Taubah ayat 128, sebelah kiri paling ujung. Hebat pula aku. Padahal aku bukan Al-Hafiz. Al-Hafiz ini beliau. Kata Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepadamu rasulun, satu orang rasul, min anfusikum, dari jenismu sendiri. Rasulullah itu dari jenismu sendiri. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah itu bukan malaikat, tapi dari jenis kita sendiri. Rasulullah itu bukan jin, bukan pula dewa 19, tapi Rasulullah itu manusia. Untuk apa manusia? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, agar supaya bisa kita jadikan contoh, agar supaya bisa kita tiru. Kalau sempat Nabi kita itu dari golongan malaikat, malaikat gak nikah pak, malaikat gak kawin. Apa pernah bapak dapat undangan dari malaikat? Ada? Gak ada, kecuali nanti malaikat maut. Kalau sempat malaikat, bagaimana meniru malaikat yang tidak menikah? Bapak mau tidak menikah? Botak rambut. Malaikat tidak makan. Tak pernah ada malaikat makan bakso. Kalau kita ikut malaikat, tak bisa kita. Jadi dari jenismu sendiri, dari manusia. Jadi Rasulullah itu manusia, iya. Tapi walaupun begitu, qul innama ana basyarum mithlukum yuha. Dia mendapatkan wahyu dari Allah, punya kedudukan tinggi dan mulia, sehingga tidak sama bobotnya dengan manusia pada umumnya. Apa kelebihan Nabi sehingga dia tidak sama dengan kita? Pertama adalah Nabi itu, kalau kita manusia punya ludah dan dahak, maka Nabi juga punya ludah dan dahak. Tapi dahak dan ludah Nabi tidak pernah jatuh ke tanah, dikarenakan langsung ditampung sahabat untuk disapukan ke muka. Sanggupkah ibu menampung dahak suami? Sapukan ke muka jadi bedak, insya Allah sejuk. Ludah Nabi obat, dahak Nabi juga bisa mendatangkan keberkahan. Apalagi Nabi itu keringatnya harum. Dia sebagai manusia punya keringat, kita juga punya keringat, tapi keringat Nabi harum seperti minyak kasturi. Keringat kita tikus kasturi. Ketika Ummu Sulaim melihat Rasulullah sedang tidur, datang Ummu Sulaim membawa satu botol minyak wangi. Begitu datang Ummu Sulaim, diambilnya keringat Rasulullah. Terjaga Rasulullah. Ya Ummu Sulaim, hadza ma tasna'in. Apa yang kau buat ini ya Ummu Sulaim? Ya Rasulullah, aku kumpulkan minyak wangiku, ku campur dengan keringatmu, adabku tabibi, agar supaya lebih harum. Ada keringat kita yang harum. Bu, nanti kalau bapak tidur siang, intai-intai, lihat keringatnya, ambil botol, masukkan ke dalam parfum ibu. Nanti waktu pengajian pakai, insya Allah orang samping muntah. Manusia punya keringat, beliau juga punya keringat. Kita harus angkat dulu martabat Rasulullah. Jangan samakan dengan manusia biasa, karena dia basyarun. Walaupun basyarun, laisa kal basyari, tidak sama dengan manusia pada umumnya. Apalagi
Manusia itu punya bayangan. Manusia punya bayangan. Kita juga punya bayangan. Sudah, Bu? Biasa beliau lagi berjihad. Kita doakan semoga tetap bisa segar kembali. Bisa kita lanjutkan? Bisa. Saya capek menengok mik ini. Kurang puas saya. Kenapa Rasulullah tidak punya bayangan? Karena Rasulullah itu tubuhnya bercahaya. Artinya apa? Ketika kita terkena cahaya, maka kita pun punya bayangan. Apa sebabnya ada bayangan? Dikarenakan adanya cahaya. Rasulullah tidak bisa disinari dengan cahaya apapun karena tubuhnya bersinar. Ibu, kenapa ada bayangan itu? Karena ada cahaya. Baru cahaya lampu tidak bisa kita mengalahkannya. Tapi Rasulullah, cahaya matahari pun tidak sanggup menembus tubuhnya. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana tidak pernah dihinggapi lalat. Lalat tidak pernah hinggap. Kenapa lalat tidak pernah hinggap? Dikarenakan lalat tahu menghormati Nabi. Lalat sendiri pun tidak mau mengkotori Rasulullah. Kalau kita tidak mandi 1 hari 1 malam, insya Allah datang lalat tai. Sehingga kita pun bertahi lalat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini cerita kedudukan Nabi. Lalu apa yang mau kita contoh dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangan bayangkan Bapak Ibu, terkhusus ibu ini, Bu. Halo Ibu. Walaupun Nabi kita itu seorang lelaki dan tidak mungkin perempuan. Kalau sempat Nabi itu perempuan, tiba-tiba dia melahirkan, putus ajaran. Diangkat dari seorang laki-laki. Hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bahwa beliau punya kelebihan dan keutamaan sehingga dia pantas untuk kita jadikan sebagai contoh. Apanya yang mau kita contoh? Pertama, ini buat anak muda. Bu, buat anak muda. Ibu punya anak. Ada anak gadis? Ada anak mudanya? Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harus kita contoh akhlaknya. Akhlak apa? Ketika beliau masih usia remaja, beliau orang yang kerja keras. Dalam keadaan yatim, dia bisa sukses untuk membangun sebuah peradaban dan perekonomian. Muda, masih muda. Kenapa? Karena dia mengajarkan kepada umatnya, kita ini dari kecil harus bekerja keras. Jangan anak muda itu bertopang semata-mata dengan ayah dan emakmu. Bekerja dirimu, cari tuntut ilmu. Kalau anak dibiasakan hidup susah, ketika ketemu dengan kebahagiaan, kesenangan, dia sudah biasa. Bu, ada anaknya yang pesantren. Ada anak pesantren itu biasa makan ikan dengan sayur, ikan teri. Jumpa ayam goreng, lahap, nambuh dia tuh. Tapi kalau kita biasa makan ayam, pizza, Kentucky, tidak makan kena ikan asin, pecah lidahnya. Anak-anak santri biasa tidur di masjid. Anak-anak santri biasa tidur tidak pakai tempat tilam, tidak pakai bantal, tidak pakai tilam. Begitu jumpa masuk ke dalam hotel, lelap.
Tapi ketika masa mudanya itu sudah diarahkan kepada yang dia itu gaya modelnya adalah orang kaya, orang besar, begitu dia menginap pesantren, encok Pak. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah, pemuda-pemudi yang dimuliakan oleh Allah, contoh Rasulullah, jadikan dia cermin dalam hidupmu. Banyak yang harus kita perhatikan dari Rasulullah. Tidak hanya sikapnya, tapi juga perkataannya, juga perbuatannya. Begitulah menjadikan Rasulullah sebagai contoh. Anak yatim bisa sukses. Bapak ibu, banyak anak yatim yang nakal, betul. Tapi tidak sedikit anak yatim yang berhasil jadi orang besar, betul. Anak yatim yang dididik oleh bundanya banyak yang berhasil daripada anak yatim yang dididik oleh ayahnya, betul. Kenapa? Karena dia dididik dengan kerja keras. Ada anak yatim? Ada anak yatim? Ada. Ibu yatim? Ya, ibu yatim, anak yatim. Sehingga siapa yang mau dekat kepada Rasulullah, maka kafilul yatim, ana wa kafilul yatim sababah wal wusta. Jadikan anak yatim itu kafil, pengasuh. Kita asuh anak yatim agar supaya kita dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita mau memperbanyak solawat kepada Rasulullah agar tumbuh kecintaan kita kepada Rasulullah. Jangan engkau idolakan yang lain, tapi idolakanlah Rasulullah. Kenapa? Dari semua sisi Rasulullah itu tiada bandingannya. Dari ketampanan Rasulullah yang paling tampan dari seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Dari seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, apa yang tidak engkau bisa contoh dari Rasulullah? Orang yang hebat, orang yang tampan, orang yang kuat, semuanya dia hebat dalam sisi apapun. Ketika dia jadi suami, hebat. Ketika dia jadi seorang pemimpin, dia hebat. Ketika dia jadi seorang sahabat, dia hebat. Banyak orang hebat, tetapi tidak semua bisa kita contoh. Bu, kenal Superman? Superman kenal, adik-adik, Superman kenal. Superman itu hebat Pak. Dia bisa terbang ke angkasa. Ibu tahu Superman? Bisa kita contoh? Bisa dicontoh? Gak bisa dicontoh. Masih kecil bolehlah kau pakai pakaian Superman. Kalau sudah besar jangan nak. Kenapa? Dia pakai kolornya di luar. Itu Superman. Datang kita belikan anak kita pakaian Superman, jadi Superman dia. Takutnya jangan sampai besarnya pun jadi super. Pakai celana dalam di luar, warna apa coba? Warna apa? Kan udah tahu ibu, mana ada warna biru. Wajah Rasulullah indah sehingga di dalam qasidah dia disebutkan seperti bulan purnama, saking tampannya. Maka muncullah qasidah yang namanya Qamarun. Apa? Qamarun. Qamarun, Qamarun, Qamarun sidnan Nabi, Qamarun wa jamil, wa jamil, wa jamil sidnan Nabi, wa jamil. Bisa sama-sama hafal lagunya? Ayo kita sanjung Nabi, bisa? Mainkan haturahnya sama-sama. Kalau anda cinta Nabi Muhammad, ayo kita sanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qamarun,
سيدنا النبي قمرون وجميل سيدنا النبي وجميل رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت أشقا فأتيت إلى حبيبي فهدى يا قلب ورفقا صلي على محمد يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Enak bu? Mana lebih enak? Ku ingin aku saja yang kau sayang. Kalau kau benar-benar cinta kepadaku, ku ingin aku saja yang kau sayang. Dida. Nampak kali bu nih pemain TikTok di sini ya. Saya hari-hari ini selalu memperhatikan TikTok emak-emak. Ternyata emak-emak ini meluapkan sakit hatinya di rumah karena sering ditinggal, maka dia sering bertiktok. Kadang-kadang semua ditiktokin. Makan apel pun TikTok, minum pun pakai TikTok, macam-macam. Makanya saya selalu berdoa, siapa emak-emak yang suka main TikTok yang tak sesuai, semoga handphonenya rusak. Coba sama-sama aminkan bu ya. Siapa emak-emak yang ada di sini suka main TikTok, semoga handphonenya rusak. Masya Allah. Sepakat ya? Sepakat. Itu yang saya suka. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita menceritakan sejarah Nabi. Pertama adalah mencontoh Nabi. Bagaimana menjadikan contoh Rasulullah kita dulu. Sekarang orang banyak memberi contoh itu mudah, tetapi menjadi contoh itu yang sulit. Banyak ayah dan ibu mengkasih contoh. Samsul, ke masjid nak, ini sudah maghrib. Bapak ke masjid. Jangan kau tanya bapak, bapak banyak halangan. Samsul, iya pak, baca doa nak. Doa apa papi? Doa, jangan panggil papi nak, kita biasa makan ikan asin. Oke. Doa apa? Doa makan. Diajari doa makan. Papi tahu doa makan? Enggak tahu, kau aja. Yang penting kau tahu doa makan. Mana bisa? Bu, pernah ngajari anaknya ketika masuk ke dalam masjid, jangan dulu masuk nak sebelum kita baca doa. Pernah? Pak, apa doa masuk masjid? Masuk hotel? Doa masuk masjid ada tertulis? Ada. Yang bawa anak, jangan langkahkan kakimu nak sebelum kau baca doa itu. Cocok? Begitu. Bawa anak ke tempat kamar mandi, ayo nak, dibawa, mau dicuciin baulnya, kencingnya. Baca doa dulu nak. Begitu kita mengajari, kasih contoh. Orang kita masuk ke kamar mandi, doanya Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Apa yang mau di situ dimakan? Ajarkan, jangan hanya kasih contoh, tapi berikan prakteknya langsung. Iya bu, iya bu.
Nak, kalau keluar jangan sama laki-laki, nak. Iya, mami. Patuh. Jangan keluar kemana-mana ya, nak. Bapak nggak izin kalau kau nanti keluar dengan bukan yang mahrammu. Tugas dia. Sekali-sekali aja, Pak. Nggak boleh. Sekali-sekali, papi. Nggak boleh. Sama siapa kau mau pergi? Sama si Udin, Pak. Si Udin, mana si Udinnya? Itu di depan nunggu. Udin, jangan kau sembarangan membawa anakku ya. Pak, sebentar aja, Pak. Jangan. Kami beli nasi goreng, Pak. Pergilah kalian. Dibayar nasi goreng, luluh hati. Oh, bawa sana. Nyeng, nyeng, kata Ustaz Somad. Nyeng, masuk angin, jadikan gembung. Melahirkan, baru ketahuan. Melahirkan baru tahu malu. Ajari anak kita akhlak. Rasulullah itulah yang diberikan pendidikan kepada beliau. Yang mendidiknya Allah Subhanahu wa taala langsung. Kelahiran Rasulullah saja pun tidak menyusahkan orang tuanya. Bu. Rasulullah itu ketika lahirnya pun tidak menyusahkan. Apa buktinya? Tidak pernah Sayyidatuna Aminah itu mengidam. Ibu kalau hamil mengidam. Mengidam apa? Saya pernah jumpa, Pak. Ada orang mengidam ketika itu, ngidamnya lain. Apa tahu? Makan sabun Lifebuoy. Ngidamnya makan sabun Lifebuoy, anak pertama. Anak kedua sabun cap telepon. Ini ibu-ibu kalau ngidam lain, Pak. Jam 3 dia suruh cari rambutan. Mau kemana? Ya rambut bapak lah dipegang-pegang. Kemana ya, Pak? Lain. Rasulullah ketika hamil, dia tidak terasa ketika itu keluar dari perut ibunya Aminah. Kalau kita melahirkan, kata bidan, tekan, sorong, sikit lagi. Lahir anak, bapaknya di mana? Bapaknya di mana? Rokok di depan. Itu biasa, Pak. Kalau bapak lagi menghadapi masalah, pasti rokok yang dihadapinya. Sama dengan ada seorang wanita yang meninggal dunia. Begitu istrinya meninggal, biasanya adakah ibu pernah melihat suami baca Quran? Istri meninggal, adakah pernah ibu lihat suami baca Quran? Di mana suaminya? Di luar. Ngapain? Rokok. Sambil apa? Mengintai. Siapa lagi, Hasan? Siapa lagi? 86? Siapa lagi 86? 43? Apa 43? Nggak tahu. Nggak ada erek-erek sini. Udah itu bukan dibacain Quran. Kita kadang-kadang kalau ada orang mati, kadang-kadang sibuk menumpuk Al-Quran. Ada orang mati, Al-Quran ditumpuk tinggi-tinggi di hadapan kepala. Kata mayat, tinggi kalilah Al-Quran ini, ya Allah. Nggak dibaca, Pak. Cuma ditimbun naik aja. Kalau suami yang meninggal, istri sanggup menahan. Ayo kakak, sabar kawan. Sabar aku dah sabar kakak. Ya Allah, sakit aku rasa sakit. Sabar kak. Anak kami kakak 20 ya Allah. Siapa makasih makannya itu? 20 anaknya. Kok cerita itu ya? Bapak ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita harus jadikan Rasulullah betul-betul jadi contoh kita.
Bisa kita praktekkan itu sama anak kita? Bisa? Bisa? Insya Allah. Pak, kalau anak buang air kecil, jangan jadikan dia menjadi pemadam kebakaran di paret-paret. Goyang, masuk. Orang bapaknya tidak punya akal. Begitu keluar dari pintu mobil, kembali dia ke pinggir. Begitu ke pinggir, masuk lagi. Kalian para laki-laki, nanti orang banyak dapat adab kubur, terkhusus laki-laki, dikarenakan baul la yastatiru minal baul, karena kencing tak dibasuh. Sepele persoalannya, tapi kencing tak dibasuh. Siapa yang bilang? Rasulullah di sini menunjukkan adanya adab kubur. Jangan bilang tak ada adab kubur. Tak percaya ada adab kubur. Mati dulu. Nanti kalau memang tak ada, lapor sama saya. Adab kubur tuh ada, Bu. Ada namanya adab kubur. Malaikat munkar wa nakir nanti akan datang mensoal. Berapa lama? Kalau dia orang mukmin, di dalam kitab disebutkan yabtanuna, mereka innal mauta yabtanuna fi kuburihim sab'an yauman. Orang yang mati itu sesungguhnya akan diuji di dalam kuburnya berapa lama? 7 hari 7 malam diinterogasi oleh malaikat. Makanya ada penujuh hari. Tahu penujuh hari, Pak? Ada penujuh hari? Ada. Kenapa? Di situ terakhir prosesnya. Makanya dihitung 7 malam itu, begitu masuk mayat ke dalam tanah pertama kali, itu dihitung 1. Di situ, kenapa? Segala doa-doa yang kita sampaikan, pahala-pahalanya nanti akan menjadi cahaya. Datang malaikat membawa mangkok dari tembaga ataupun piring dari tembaga, lalu bacaan kita ditumpahkan ke dalam kubur itu sehingga teranglah kuburnya. Makanya ada doa, Allahumma nawwir qabrahum. Ya Allah, jadikan kuburnya kubur yang bercahaya. Kubur itu memang bercahaya. Makanya setiap kita berdoa, kita hadiahkan pahala bacaannya sehingga teranglah kubur. Oleh karena itu, ajarkan anak kita, siram dulu nak. Nggak ada air, beli aqua. Ini diajarkan dah, tembakkan aja ke sana. Ajari anak kita akhlak. Apalagi ajarkan dia solawat Nabi. Jangan lagu kucing garong. Besok dia jadi kucing, ibu yang kewalahan. Ajarkan dia solawat. Pusing solawat di rumah minimal 1 kali dalam sehari. Bisa itu? Kalau kita mau perubahan, Pak. Kalau kita mau perubahan yang bagus, memperbaiki akhlak itu, anak terkhusus adalah dengan cara bersolawat. Ajak dia nyanyi solawat. Makanya kita dianjurkan memperbanyak solawat. Bisa? Mana ini anak muda bisa bersolawat? Karena siapa yang bersolawat, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita bersolawat dari tempat ini, kata Rasulullah, adalah bulightuhul malaikah. Malaikat penjaga makam Rasulullah menyampaikan solawat kita. Ma'arudah, bahkan ditampakkan solawat itu. Inilah solawat Ucok bin Pulirin. Dilihatkan, ternyata waktu solawat dia mengantuk, pantas salah. Ditunjukkan solawat kita kepada Rasulullah. Malu ketika dia ajak bersolawat, kita kunci mulut kita untuk bersolawat kepada Nabi. Sampai kepada Rasulullah, sampai. Siapa yang mengatakan tidak sampai? Bapak ibu pernah menulis WA? Pernah? Kalau kita chat di WA itu sampai tidak? Kalau kita sampaikan ke teman kita di Madinah sana, sampai? Sampai. Siapa yang menyampaikan? Siapa yang menyampaikan? Paket. Kalau nggak ada paket, nggak sampai. Kenapa kita tidak yakin sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang menyampaikan? Bulightuhul malaikah. Kalau kita bersolawat di makam Rasulullah, sami'tuhu, aku mendengarnya. Makanya kita bersolawat perbanyak.
agar kita nanti diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa? Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli. Main. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi alaihi wasallim. Bisalli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Li ala Muhammad, ya Rabbi salli. Assalamu alaik Zainal Anbiya, assalamu alaik Atqal Adqiya, assalamu Assalamu alaik Ahmad ya Habibi, assalamu alaik Taha ya Qadibi. Itu memberi semangat buat kita. Saya ingin menyampaikan sebagai bahan terakhir buat ibu-ibu. Bu, masih mau dengar? Satu ustadz lagi loh. Bisa? Bisa ya? Saya lihat ini semangatnya luar biasa. Siapa yang memberikan semua fasilitas untuk Maulidun Nabi, mudah-mudahan dia akan diberikan nanti kemudahan untuk masuk surga. Mudah-mudahan siapa yang senantiasa berjuang untuk membesarkan hari kelahiran Rasulullah, nanti mudah-mudahan dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, Abu Lahab itu paman Rasulullah. Diringankan adabnya dikarenakan bahagia karena kelahiran Rasulullah. Apatah lagi kita yang muslim ini. Apakah kita tidak gembira dengan kelahiran Rasulullah? Apa perjuangan kita, bentuk kecintaan kita? Hari ini ibu tampakkan, walaupun ini pinjaman, semoga kursi yang dipinjam ini pun nantinya akan jadi saksi sebagai dia orang yang berbahagia dalam perayaan Maulidun Nabi. Meriahkan acara Maulidun Nabi, jangan anggap seperti biasa. Meriahkan. Kalau boleh meriah 2 hari 2 malam, tidak apa-apa. Acaranya apa Ustaz? Makan-makan. Siapa yang mengadakan maulid yang pertama? Ya Rasulullah. Dalam hadis an Anas bin Malik al-Ansari radhiyallahu an, qala su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah ditanya tentang apa? Yaumul Isnain, tentang puasa di hari Senin. Apa kata Rasulullah? Fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Rawahu Muslimun. Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa di hari Senin? Alasan Rasulullah adalah pertama, karena Senin itu hari kelahiranku, dan wahyu diturunkan pertama kali ketika itu pada hari itu. Kita pun boleh mensyukuri hari kelahiran kita Bapak Ibu. Dengan cara apa? Boleh bersedekah, boleh berpuasa,
Yang penting lakukan kebaikan. Cuma orang sekarang begitu menyambut hari kelahirannya, lain yang dia buat. Apa dia buat? Pesta. Pesta apa? Pesta keyboard. Siapa yang diundang? Mak lampir. Yang datang anak-anaknya. Orang mak lampir yang diundang. Maka setiap keyboard mak lampir yang datang ketika itu, maka yang hadir pun anak-anak mak lampir. Siapa orang yang datang menghadiri keyboard mak lampir, berarti yang datang itu anak-anak. Siapa yang datang melihat keyboard yang model-model ular, maka yang datang itu pun anak ular. Cocok? Cocok? Baik. Bu, sebagai terakhir, Ustadz Bukhari, tadi saya tengok jam, ada 20 menit lagi, 15. Saking semangat ada suara saya. Ada ciri wanita yang mana dia nanti akan menjadi bidadari surga. Istri akan menjadi bidadari surga. Mau dengar? Yang pertama adalah kata Rasulullah SAW, al-wadud. Al-walud. Al-walud itu istri yang memiliki banyak anak. Ketika anaknya banyak, nanti di hadapan Rasulullah banyak anak, ketika itu dia bangga. Susi, berapa anakmu? 2, nggak bangga Nabi. Butet, berapa anakmu? 7, lumayan lah bangganya. Siapa lagi? Siapa bu? Lagi mi. Berapa anakmu? 25. Oh, ini yang saya bangga. Berapa induk? 3 induk. Siapa yang nanti banyak anaknya, banggalah dia nanti. Kenapa? Karena dia membanggakan Rasulullah. Jangan takut miskin Anda banyak anak. Jangan berpikir walaupun anakmu nanti itu jadi penjahat semua, tetapi nanti Rasulullah bangga di hari kiamat. Apakah Anda tidak ingin membanggakan Rasulullah? Anda takut anak yang banyak karena program-program segala macamnya. Allah yang menjamin rezeki mereka. Anda tidak pernah berpikir membanggakan Rasulullah. Yang Anda pikirkan membanggakan diri Anda sendiri. Yang kedua, istri yang nanti menjadi penghuni surga. Mau tahu? Al-wadud. Apa itu al-wadud? Al-wadud itu istri yang pandai merayu. Kalau suaminya bangsa tensian. Tensi tahu Pak? Obatnya suami ini mudah Pak. Ibu pakai daster seaman. Iya Pak. Tak baca. Pak, kalau suami marah itu mungkin 3 sebabnya. Pertama lapar, yang kedua kurang tidur, yang ketiga tak enak hidung bapak mencium bau suami istri. Makanya ketika pulang suami, biasa diajarkan orang tua kita, papi mau apa? Digosok bahunya, dikusuk bahunya. Papi, aku rindu kali padamu papi. Nggak apa-apa, kita jarang mesra dengan suami istri. Kenapa? Istri lebih banyak malu, takut untuk mengedepankan terlebih dahulu. Bukankah Rasulullah dengan Aisyah mandi satu bejana bersama-sama? Siram-siraman bu. Banyak bunga di taman, cuma satu ku petik. Banyak anak perawan, cuma adik yang cantik. Satu bejana, ibu bapak bisa juga nanti masuk ke dalam bejana bapak. Bak mandi maksudnya. Siram-siraman. Sudah. Salah sekali. Insya Allah mesra. Rasulullah begitu Pak. Dia suka tidur di pangkuan Aisyah. Gak mau istri. Tarik kepala bapak tuh. Cari kutunya. Ini ibu ini gengsi tinggi. Ya kan Pak? Bapak nggak mau mengucapkan, kubuktikan cintanya. Nggak terbukti-bukti Pak. Akhirnya apa? Kaca yang pecah.
Bu, Bu, malam Jumat. Iya Pak ya. Gak mau berjihad ini Ibu. Tahunya capek. Tak mau jadi istri bidadari surga. Hah? Rayu suami ini Pak. Dulu bapak suami istri, sebelum suami istri apa? Minum berdua, sepiring berdua. Makan sepiring berdua. Sekarang mau muntah. Mau bapak makan sisa ibu? Mau? Udah pakai gigi palsu mau? Ibu mau makannya? Gak mau, kenapa gak mau? Berarti ibu memudar cintanya. Dulu bisa kok, bang suap ya bang. Gak ditawari minum berdua, gak ditawari. Kenapa memang gak ada duit maka satu. Mesra Rasulullah dengan Aisyah. Gak apa-apa Pak, bapak nanti duduk di pangkuan istri, paha istri, tidur sambil baca Quran Rasulullah. Makanya ada hukum, bolehkah baca Quran tertidur sambil tidur-tiduran? Boleh. Apalagi di pangkuan istri, lelap. Pernah Bu? Bu, pernah? Nanti suami ibu disuruh jadi imam. Suruh jadi imam. Udah pernah jadi imam di rumah? Nggak apa-apa kalaupun ayatnya inna atoina. Allahu Akbar. Yang penting abang imam. Inna atoina kal kausar fasolli li rabbika wanhar. Inna Dek, apa tadi Dek? Dek, tolonglah Dek. Aku pun tak tahu bang. Datang anak menjawab innalillah lah Pak. Masjid biasa begitu. Ada aja. Suami baru baca Quran, tahu, baru menghafal. Yang dibacanya tahu Pak. Wal asri, bisa lari wattini wajaitun loh. Wattini wajaitun ke dari wal asri. Dibaca Allahu Akbar wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilu solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibu. Kok kemari Dek? Entah bang, aku pun tak tahu. Yang biasa aja Pak, yang penting gelar aja bapak nanti. Kalau dia tak hafal, hafal apa Pak? Kul, bilang imam kami imam kul. Nggak apa-apa Pak. Yang penting sambil belajar. Orang Islam yang kuat keyakinannya, inna a'lam annal basira biddin, yang tanda dia kuat agamanya adalah yaitu orang yang terus mau belajar. Terus belajar Pak. Malu kalau kita seorang tua tak bisa mencontohkan anak untuk baca Quran. Kenapa? Karena dia bakal jadi imam, pemimpin kita. Kalau bisa memimpin di masjid ini, cari orang-orang yang berilmu. Jangan besok jadi Allahu Akbar sigotol lajina gam-gam ta'alaihim goiril makdubi galaihim walad dolin. Gam-gam kursyarham कहती है teringat pula lagu फिर भी ये चुपके रहती है आजा किसी ने ना जाना. Ajari Bu jadi imam, bisa? Bisa. Mau berkah, banyak-banyak kasih uang mengajinya biar tak kurus guru mereka. Ini Bu kasih udah 10.000 3 bulan pula, nunggak lagi. Bisa. Ini harus menjadi masjid besar. Ini harus masjid menjadi masjid besar, menjadi masjid bersejarah. Harus datang ulama dan habaib kemari. Bisa? Bisa? Insya harus datang habaib orang alim kemari biar berkah. Insya. Takbir, takbir. Besarkan agama Allah dengan kalimat la ilaha. Bisa berjuang sama-sama. Kuncinya dari keluarga kita. Jadikan keluarga kita yang romantis. Jangan jadi suami dingin, jangan jadi istri dingin. Mohon maaf Bapak Ibu. Ciptakan suasana yang romantis. Maka oleh karena itu jaga yang 3 ini Bapak Ibu. Pertama, jangan jadikan perut lapar.
Yang kedua, jangan jadikan dia tidak bisa tidur, itu menyulut emosi yang kedua. Yang ketiga, berharum-harum, jangan bawa belacan nanti di dalam kamar. Ketika undangan, pakai baju luar biasa agar orang yang melihat, tapi suamimu tidak bisa menikmati. Ketika masuk ke dalam kamar, bau apa ini, Dek? Agak kemenyan nampaknya, Dek. Kau bakar apa, Dek? Gak ada, Bang, bakar apa kau, Dek? Ini bau-bau peti aja. Allah karim. Bisa, Bu? Bisa? Bisa nanti mandi berdua? Gak bisa. Beli itu kolam yang kecil 200.000. Masuk dua-dua, ambil bolanya, lempar-lemparan. Ya jangan mesranya waktu di muda, tapi di waktu tua juga bisa mesra. Yang penting, yang pertama tadi saya katakan, banyak anak, Pak. Banyak apa, Pak? Pak, banyak apa? Bagaimana cara biar supaya banyak anak? Caranya? Pak, caranya? Bu, biar supaya banyak anak, caranya? Hah? Harus pasang. Yang terakhir. Saya nanti lupa deh. Al-a'ud ala zawjiha. Wahai anak-anakku semua, para anak gadis yang muslimah, ketika kau nanti menikah, jangan nanti kau menikah suka mengadukan perihalmu dengan orang tuamu. Itu akan bisa memperkeruh suasana. Tahankan kalau kau ingin menjadi penghuni surga. Tarik tangan suamimu, aku salah, Bang. Walaupun suamimu marah, itu diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kau subuh kau basah rambut. Ibu kok ketawa kencang kali. Pengalaman. Bapak Ibu mohon maaf, ini saja yang dapat saya sampaikan. Nanti ada Ustadz Bukhari lagi. Kesimpulan saya adalah contohkan akhlak kepada anak kita. Seperti masuk masjid, masuk ke dalam kamar mandi, jangan biasakan dia buang air kencingnya atau baulnya sembarangan. Ajarkan didik anak yang kita itu menjadi amanah Allah. Ini amanah Allah. Bisa insya Allah. Dan hati-hati semua paham-paham yang bahaya. Sekarang banyak muncul paham yang bahaya. Apa itu? Tidak ada katanya adab kubur. Itu paham yang menyimpang. Saya dari MUI, Bu. MUI apanya? Saya pendidikan kader tinggi, pendidikan kader ulama Provinsi Sumatera Utara. Dan saya ketua alumni pendidikan tinggi kader ulama. Dan juga saya kebetulan diamanahkan menjadi imam zikir Al-Mahabbah. Biasa bawa sholawat seperti ini. Hati-hati, jangan lagi ada muncul-muncul nabi-nabi, karena khotamun nabiin adalah Rasulullah SAW. Jangan nanti seperti yang di Jawa, muncul Nabi Tukimin, malu kita. Kalau Tukimin sholawatnya aja tak enak, namanya saja tak angker, Pak, tak seram. Apalagi sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad masih enak. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasal. Coba ganti dengan Tukimin. Allahumma sholli ala, ya Rabbi sholli ala Tuki. Nggak enak. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita mudah-mudahan terus mencintai baginda Rasulullah SAW. Demikian usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iringin aja lah. Izin ya. Oh, langsung nggak usah.